Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Tiara Ratnadila dari Prodi Sastra Indonesia kelas 02 SIDM 001 dengan nomor induk mahasiswa 21 10 10 70 0236. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang sejarah sastra Indonesia. Berikut penjelasannya. Karya sastra sudah diciptakan jauh sebelum orang-orang memikirkan apa itu hakikat serta apa makna yang terkandung di dalamnya. Namun, penelitian terhadap karya sastra baru diciptakan setelah orang-orang memikirkan apa itu makna karya sastra yang sedang dihadapinya. Sastra sebagai ungkapan baku dari apa yang orang saksikan, apa yang orang alami, dan apa yang orang permenungkan serta rasakan mengenai segi-segi kehidupan yang menarik minat secara langsung. Pada hakikatnya, karya sastra adalah suatu pengungkapan kehidupan lewat bentuk bahasa. Kata sastra dalam bahasa Indonesia sebenarnya mengambil dari istilah bahasa Sanskerta, yaitu sastra. Kata sas memiliki arti instruksi atau pedoman, sedangkan tra berarti alat atau sarana. Dalam pemakaiannya, sastra seringkali ditambah awalan su sehingga menjadi susastra. Su tersendiri memiliki makna baik atau indah. Dalam hal ini, bisa disimpulkan bahwa karya sastra memiliki arti hasil karya yang baik dan indah. Menurut Sapardi Djoko Damono 1979, sastra adalah lembaga sosial yang menggunakan bahasa sebagai medium penyampaiannya. Sastra juga menampilkan gambaran kehidupan manusia, dan kehidupan manusia tersebut adalah suatu kenyataan sosial. Kemudian masuk ke dalam periodisasi sejarah sastra Indonesia. Secara urutan waktu, sastra di Indonesia terbagi atas beberapa angkatan, seperti Angkatan Pujangga Lama, Angkatan Sastra Melayu Lama, Angkatan Balai Pustaka, Angkatan Pujangga Baru, Angkatan 45, Angkatan 50 sampai 60-an, Angkatan 66 sampai 70-an, Angkatan 80 sampai Angkatan 90-an, Angkatan Reformasi, dan Angkatan 2000-an. Yang pertama ada Angkatan Pujangga Lama. Angkatan ini merupakan bentuk pengklasifikasian karya sastra di Indonesia yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Pada masa ini, karya sastra didominasi oleh syair, pantun, gurindam, dan juga hikayat. Banyak sekali karya-karya yang terkenal, salah satunya adalah hikayat dari Amir Hamzah. Kemudian ada karya sastra Melayu Lama. Karya sastra Melayu Lama merupakan karya sastra yang berkembang di lingkungan masyarakat Sumatera seperti Langkat, Tapanuli, Minangkabau, dan daerah Sumatera lainnya. Juga orang-orang Tionghoa dan masyarakat Indo-Eropa. Salah satu karya sastra yang terkenal pada masa ini adalah Kisah Perjalanan Nahkoda Bontoke. Yang ketiga ada Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka merupakan suatu angkatan karya sastra di Indonesia yang terbit sejak tahun 1920-an. Yang pada masa itu dikeluarkan oleh penerbit Balai Pustaka sendiri. Karya sastra yang cukup terkenal pada masa ini adalah Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Yang keempat ada Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru ini baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Yang kelima ada Angkatan 1945. Pada masa ini,
pengalaman hidup, dan juga gejolak sosial politik budaya telah mewarnai karya sastra pada angkatan 45 sendiri. Karya sastra pada angkatan ini lebih cenderung realistik dibanding karya angkatan sebelumnya, terutama Pujangga Baru yang lebih romantik, idealistik. Karya sastra pada angkatan ini banyak bercerita tentang perjuangan merebut kemerdekaan seperti halnya pada puisi-puisi Chairil Anwar. Yang keenam ada sastra angkatan 1950 sampai 1960-an. Pada angkatan 50-an ini ditandai dengan terbitnya majalah sastra dengan kisah asuhan H.B. Jasin. Nah, ciri pada angkatan ini adalah karya sastranya itu didominasi dengan cerita pendek dan juga kumpulan puisi. Salah satu karya yang terkenal pada masa itu ada karya dari Toto Sudarto Bachtiar dengan judul Etsa Sajak-Sajak pada tahun 1956. Yang ketujuh ada sastra angkatan 1966 sampai 1970-an. Pada masa ini ditandai dengan terbitnya Horizon atau majalah sastra dengan pimpinan Muchtar Lubis dengan semangat avant-garde yang sangat menonjol pada masanya. Yang kedelapan ada sastra angkatan 1980 sampai 1990-an. Pada masa ini ditandai dengan banyaknya kisah roman percintaan dengan sastrawan wanita juga yang menonjol pada masanya. Yang kesembilan ada angkatan reformasi. Seiring berjalannya waktu, ada pergeseran kekuasaan politik dari tangan ke tangan, seperti dari tangan Soeharto ke B.J. Habibie, lalu ke Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, kemudian ke Megawati Soekarno Putri. Kemudian tak lama muncul wacana tentang sastrawan angkatan reformasi. Munculnya angkatan ini ditandai dengan maraknya karya sastra seperti puisi, cerpen, maupun novel yang bertema sosial politik, khususnya seputar masa-masa reformasi. Yang terakhir ada karya sastra angkatan 2000. Karya sastra angkatan 2000 ini sering sekali disebut dengan karya sastra mutakhir, yaitu karya sastra dengan dekade 90-an dan angkatan 2000. Sekian penjelasan tentang latar belakang sejarah sastra Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.